Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Avi Podcast. Jadi eh, pada sore kali ini teman-teman kita kedatangan tamu yang luar biasa dari program studi Akidah dan Filsafat Islam, yaitu Pak Muftador saat ini yang berada di depan saya. Iya, Jadi gimana Pak kabarnya? alhamdulillah Mungkin baik. Iya, baik lah ya, Pak. baik. Jadi mungkin untuk memulai podcast kali ini dari latar belakang mungkin ya Pak ya, dari background Bapak kira-kira kenapa sih Pak mulai mencebur ke program studi Akidah dan Filsafat Islam gitu? Oke, eh terima kasih Mas Tom atas kesempatan ya. Jadi sejarahnya itu panjang ya, Ya. sejarahnya panjang. Tapi yang pasti begini, saya memulai suka dengan pemikiran atau filsafat dan pemikiran Islam itu sejak aliyah. Waktu itu saya baca banyak sekte dalam Islam. Terus ketika kuliah saya mencoba untuk memahami betul filsafat bahasa waktu itu dan membaca tentang agama. Bagaimana sih sebenarnya agama itu dibaca dalam konteks filsafat seperti itu? Karena tidak mungkin kita beragama secara eh, otodidak, terus beragama, terus dengan cara doktrinal itu tidak mungkin karena Allah, Tuhan itu memberikan kita juga akal. Jadi ada seperangkat yang harus kita gunakan. Selain keimanan, kita juga harus menggunakan akal untuk beragama. Seperti itu. Oke. Jadi kenapa akhirnya saya terjerumus pada akidah dan filsafat Islam atau pemikiran? Karena saya memang suka dalam konteks pemikiran dalam Islam, dialektika dan lain. Oke Pak, untuk mungkin bahasanya teman-teman ya Pak ya, kita mungkin kita kenakan ke lingkungan orang-orang awam lah Pak ya Iya. bahasanya. Itu kan pasti asing gitu Pak dengan bahasa akidah dan filsafat Islam. Mungkin teman-teman cuma dapat filsafatnya saja atau dapat akidahnya saja waktu dapat di pendidikan dasar sampai atas gitu dari itu. Kira-kira bagaimana sih Pak kita menjelaskan akidah dan filsafat Islam ke ranah umum gitu Pak? Oke, memang ini tantangan kita semua ya, tantangan bagi prodi akidah dan filsafat Islam. Bagaimana mengenalkan akidah Islam dan juga filsafatnya seperti itu. Memang kalau kita lihat kekosongan pendidikan kita itu sebenarnya adalah critical thinking atau filsafat. Apakah itu filsafat Islam atau filsafat yang lain. Intinya yang berkaitan dengan pemikiran itu memang masih kosong di tingkat MI, SD sampai aliyah itu memang diajarkan secara doktrina sehingga orang cenderung, masyarakat itu cenderung apatis ketika mendengarkan saja ya, mendengarkan. Kalau akidah sih masih diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat Muslim Panturan itu masih diterima. Tapi kalau sudah bicara tentang filsafat, wah itu orang filsafat itu kira-kira apa gitu nih. Memang ada materinya ya gitu ya. Memang ada kajiannya ya. Ada satu ketika saya pernah menyampaikan dalam satu forum ya, Pak, kamu itu dari mana? Dari Usuluddin gitu. Prodi atau jurusannya apa? Saya di akidah dan filsafat Islam. Memang filsafat itu apa Pak? Saya bingung. Saya memang bingung untuk menjelaskan. Akhirnya saya mempunyai inisiatif begini. Filsafat itu sebenarnya cara kita berpikir. Berpikir secara sistematis, secara radik, secara mendalam, dan juga logis. Karena tidak semua apa yang difikirkan oleh orang itu punya kriteria seperti itu gitu loh. Terkadang ya kita berpikir tapi tidak radik. Kita berpikir tapi tidak sistematis. Kita berpikir tapi kadang ya tidak logis. Lah, filsafat Islam ya dalam konteks ini atau pemikiran Islam atau
akidah itu ingin menjembatani dua hal. Bagaimana kita beragama dengan kekuatan iman yang tangguh, tetapi juga punya pemikiran atau rasionalitas atau logika yang juga tajam gitu. Jadi bagi orang yang ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya cara beriman dengan logis, ya harus belajar tentang akidah dan Sahabat filsafat membantu ya, Pak. Islam seperti itu. Untuk mengenalnya gimana? Ya masuk di AFI itu. Supaya apa? Supaya tidak hanya menjadi benalu. Karena saya sering katakan kepada beberapa teman-teman atau mahasiswa, filsafat dalam konteks masyarakat umum itu seperti setan. Iya, seperti setan. Persis setan itu, Pak. Iya, persis setan. Kenapa bisa seperti setan? Kenapa saya analogikan setan? Setan itu nggak ada wujudnya, Oh, iya kan? oh iya. Tapi ditakuti orang banyak, Oh, betul, Pak. iya kan? Ditakuti orang banyak. Belum tentu orang yang takut terhadap setan itu paham tentang setan itu sendiri apa gitu loh. Iya, iya. Itu Mas Tamam. Oh, menarik ya, Pak, ya. Ini, Pak, mungkin ke mana, kita kan, udah membedah dari segi umum gitu, Pak. Iya, iya, Kita, mencoba lebih dalam lah, Pak, ya, iya. tentang akidah dan filsafat Islam ini. Kira-kira kajian yang ada di dalamnya itu, jadi kita itu berusaha untuk, membaca masyarakat modern atau, gimana gitu, Pak? Apa kita cuma belajar sejarahnya aja? Karena, kalau kita melihat pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh klasik gitu kan ya, Pak, itu kan, dasarnya dari lingkungannya mereka gitu, Pak. Oke. Jadi akidah filsafat Islam ini mencoba ranah kajiannya itu kemana sih gitu? Oke. Sebenarnya kalau kita lihat ya, eh, kajian akidah dan filsafat Islam itu sangat-sangat unik dan menarik dan banyak lokusnya seperti itu. Saya melanjutkan yang tadi ya, ada satu pendapat ya yang disampaikan oleh Muhammad Abduh itu, la dina liman lam yakul, atau la dina liman la akla lahu ya. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal gitu. Nah, makanya dalam konteks ini kajian akidah dan filsafat Islam itu mencoba untuk mengkomparasikan dua entitas ya. Pertama entitas keimanan, yang kedua adalah entitas rasionalitas ya. Entitas keimanan itu kita memang harus menjaga nilai dan ajaran dari agama kita. Iya. Itu. Jadi di akidah dan filsafat Islam kita diajarkan tentang, katakanlah tentang kalam klasik ya, seperti Al-Fiqhul Akbar itu, terus Asy-Syarastani, terus sampai teologi atau kalam modern seperti Muhammad Abduh, Hasan Hanafi, itu kita diajarkan sebagai teori. Ya, sebagai teori. Begitu juga di prodi akidah dan filsafat Islam kita diajarkan tentang filsafat Islam, mulai dari Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, yang biasanya disebut dengan filsafat peripatetik ya, filsafat iluminasi, filsafat teosofi, filsafat Islam teosofi, dan variannya dalam filsafat Islam. Tetapi yang menarik lagi, kita juga menggunakan dalam kerangka ini meminjam filsafat modern, katakanlah filsafat barat ya, karena itu tidak bisa kita lepaskan sebagai satu runtutan peradaban keilmuan dalam kehidupan manusia gitu loh. Sehingga kita meminjam, katakanlah siapa, Auguste Comte, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, terus dan beberapa para filsuf-filsuf modern untuk dijadikan sebagai alat analisis untuk melihat keunikan dari cara keimanan ya, keunikan kejeniunan ya, keunikan dari
cara mengekspresikan ritual-ritual seperti itu, atau keunikan dalam konteks berpikir tentang keberadaan manusia, berpikir tentang step kehidupan manusia dan lain sebagainya. Maka eh, ilmu sosial kita juga gunakan sebagai komplemen ya, komplemen dalam konteks mengajarkan analisis terhadap mahasiswa, tetapi kita masih memegang teguh akidah dan filsafat Islam sebagai keimanan dan rasionalitas beragama seperti itu. Oke, Pak. Hmm, oke menarik, Pak. Jadi Ya, untuk kita tetap berbicara tentang filsafat tadi ya, Pak, ya. Jadi iya, filsafat maupun filsafat Islam ini kan kalau misal dari penjelasan Pak Mutadir tadi sebuah kerangka berpikir yang ratik lah ya, Pak, iya, bedanya. Eh, kalau kita kontekskan ya, Pak, ya, di era sekarang itu kira-kira filsafat ini dibutuhkan nggak, Pak, kira-kira untuk ini kan udah kita bahasanya udah masuk di era digital ya, Pak, ya, di mana seluruh informasi atau bahkan ya seluruh informasi itu bisa kita dapatkan lewat AI, bahkan sebuah gambar digital segala macam itu bisa lewat AI gitu, Pak. Kira-kira peran dari filsafat ini di era modern ini seberapa besar ya, Pak? wah ini pertanyaan menarik. Pertanyaannya sangat mendasar, cuma menjawabnya butuh effort yang besar juga ya. Iya, sebenarnya dibutuhkan nggak sih di era industri itu ya, Iya. filsafat atau akidah Islam ini? Iya, yang namanya ilmu pengetahuan apapun, termasuk induk pengetahuan itu adalah filsafat ya, dan induk keimanan itu adalah akidah, itu pasti dibutuhkan. Kita jangan ini, ada logika fallacy dari masyarakat kita ya secara Iya. umum yang memandang bahwa dengan adanya elektronik kehidupan kita itu sudah terpenuhi, sudah selesai gitu kan ya. Iya. Nah, itu bagi saya eh, pengkaji pemikiran ya itu sangat salah. Kenapa? Begini, hal yang menarik ya dalam konteks filsafat, manusia itu adalah mikrokosmos dari makro keberadaan Tuhan. Manusia itu karena manusia itu berisi tentang hewan ya. Kita itu kan ada unsur hewani, Iya. unsur nabati, ya kan, unsur alam dan manusia. Itu ada semua. Permasalahannya bagaimana mengendalikan. Wah, ini nanti kayak avatar ya, mengendalikan apa elemen itu ya. Iya. Sebenarnya avatar itu mengajarkan kita tentang filsafat ya. Bagaimana mengendalikan unsur-unsur yang ada dalam jiwa manusia ini, diri manusia ya. Mengendalikan. Kalau yang kuat itu adalah unsur hewani dalam mikrokosmos kita, maka tidak ada bedanya dong kita dengan Hewan. hewan. Atau yang kuat itu unsur nabati, maka apa bedanya dengan tumbuhan dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, dalam konteks ini kita harus paham bahwa keimanan itu dibutuhkan untuk memanage unsur-unsur yang ada dalam intern atau tubuh manusia. Ini secara sederhana. Ya. Apa? Bukan mengekang dan membatasi, tetapi dalam konteks bagaimana manusia itu menjadi manifestasi Tuhan yang sesungguhnya, sifat Rahman dan Rahim gitu. Lah, tetapi dengan kita belajar tentang akidah bukan berarti kita harus saklek, tekstualis, enggak ya. Karena Tuhan Allah itu juga memberikan akal kepada manusia, kepada kita. Banyak dalam kalau kita lihat ayat ya, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadzakarun itu kan banyak ya, konteksnya sangat sangat beragam seperti itu. Itu. Sehingga Allah memberikan betul-betul kepada manusia itu adalah akal. Dan itu sebagai pembeda dari unsur-unsur tadi. Ya kan? Kalau kita lihat dalam banyak makalah Arab itu ya,
Hayawanun natik itu kan ya hewanun natik. Kita itu adalah hewan yang berpikir. Makanya itu yang membedakan. Sehingga produksi pemikiran inilah yang harus tetap dijaga oleh manusia sebagai peradaban kita. Hasil pemikiran itu maka tumbuhlah elektronik, apa, HP, audiovisual, termasuk podcast ini, ya kan? Maka jangan samakan antara wasilah produk pemikiran dengan pemikiran itu sendiri. Maka apa yang dikatakan oleh siapa? Plato ya. Siapa satu? Tentang dunia ide, Pak. Dunia ide. Plato, Pak. Plato ya. Dunia ide itu kan tidak akan mati. Kamu boleh membunuh seseorang tapi tidak bisa membunuh idenya. Karena ide itu akan hidup. Lah, permasalahannya ketika ide itu diproduksi itu bersifat temporal, bisa rusak. Idenya tetap, ya kan? Seperti itu. Ya, maka inilah pentingnya kita belajar akidah dan filsafat itu. Oke. Tapi ini bincang tentang akidah filsafat lumayan seru ya Pak ya. Ya. Tapi karena kita tadi sering kali menyinggung filsafat, mungkin kita rada geser sedikit ke akidahnya lah Pak. Oh boleh. Nah, Ya. Jadi untuk di ranah masyarakat umum gitu kan rata-rata menganggap akidah itu cuma sebatas kepercayaan gitu. Iya. Nah, sebenarnya dari akidah itu apakah punya makna yang lebih luas dari keyakinan atau sekadar apa ya Pak ya, cuma sebuah apa bahasanya agama atau keyakinan itu sendiri Pak? Apakah punya makna yang lebih luas gitu? Oke. Ya memang pada dasarnya ya kalau kita lihat akidah itu kan berbicara tentang keyakinan tentang pengisahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya bagaimana kita bisa mengisahkan Allah? Iya kan? Iya, Pak. Bagaimana cara kita bisa mengisahkan? Orang akan debatable, akan berbincang-bincang sama. Katakanlah begini. Saya sudah iman kepada Allah. Bagaimana saya cara mengimani Allah? Ya, melakukan kewajiban, meninggalkan larangan. Itu sudah selesai. Pada dasarnya sudah selesai. Tetapi ketika dibenturkan dengan kehidupan modern, apakah itu cukup? Tidak. Orang akan bertanya, katakanlah saya sudah beriman kepada Allah. Bagaimana cara berimannya? Sholat 5 waktu. Lah, sholat 5 waktu kan itu yang komponen, ya, yang basic ya. Tapi kan ada yang bersifat komplementer, sholat sunnah. Ada zikir. Lah ketika hal-hal yang seperti ini, lah bagaimana kamu zikirnya gitu kan? Cara mengekspresinya kan orang berbeda-beda. Gitu. Ada yang zikirnya begini-begini gitu kan. Ini kan hal yang unik dalam beragama gitu kan. Tetapi kita tidak bisa menjustifikasi ini haram ini enggak. Itu adalah ekspresi cara kita beriman gitu loh. Cara beriman. Memang ada standarisasi yang diberikan oleh para ulama-ulama dahulu ya, tidak boleh tidak oleh bid'ah memperbaharui. Pertanyaannya kan orang akan mendialogkan lagi yang bid'ah itu bagaimana. Tidak boleh khurafat, tidak boleh syirik. Lah, sederhana saja, saya pernah baca satu literatur ya. Pernah Nabi Isa itu, pernah ada orang Badui itu sholat dengan compang-camping ya, compang-camping. Terus orang Badui itu sholat menghadap arah kemana saja, karena pada waktu Nabi Musa itu kan sangat tidak seperti sekarang ya, di gurun. Terus setelah itu Nabi Musa itu protes, loh kamu menghadap Tuhan, menghadap Allah kok dengan cara yang sangat tidak sopan gitu loh. Iya kan, compang-camping, kotoran dan lain sebagainya. Langsung seketika itu Nabi Musa ditegur. Orang yang sudah beribadah aja itu sudah
syukur, sudah syukur. Maka jangan samakan kekuatan ibadah kita dengan orang lain. Kita harus melihat secara komprehensif, secara menyeluruh kenapa ini seperti ini, begitu. Itulah pentingnya kita belajar akidah, yang membahas tentang akidah. Oke. Jadi akidah itu sebuah ekspresi untuk beragama itu ya. Iya, tentang keimanan dan bagaimana kita mengekspresikan keimanan. Oke, baik Pak. Jadi ada lagi nih Pak, ini hal Iya. yang kayaknya lumayan seru ya Pak ya. Jadi kan kita di Islam juga ada yang namanya teologi Islam ya Pak ya. Iya, Nah, iya. teologi ini kan bahasa yang diambil dari Kristiani gitu Pak. Iya. Nah, kira-kira kalau misal bisa dijelaskan secara sederhana, kira-kira teologi Islam ini apa sih Pak gitu? Iya, memang dalam diskursus Islam itu kita mengenal banyak term untuk menuju pada akidah. Akidah. Ada usuluddin, ya. Ada akidah, ada ilmu kalam, ada apa lagi ya? Tauhid Pak. Tauhid, ya, ada tauhid ya. Dan beberapa varian katanya. Tapi pada dasarnya apa yang kita sebut tadi itu, yang saya sebut tadi itu adalah ilmu yang mencoba untuk menarasikan ya, mensistematikakan tentang keberadaan Allah, tentang keimanan kepada Allah itu. Terus ada term theo dan logos yang disebut dengan teologi gitu. Ya. Theo itu kan tentang Tuhan. Ya, dan logos itu adalah tentang ilmu. Maka kalau itu dalam konteks bahasa Inggris atau bahasa yang lain tidak ada bedanya dengan ilmu tauhid, ya. Kalau Harun Nasution gitu menyebut bahwa teologi itu adalah ilmu kalam atau ilmu tauhid karena sama-sama membicarakan tentang Tuhan atau kalam Tuhan, mendiskusikan itu. Meskipun ada juga yang membedakan ilmu tauhid itu sendiri karena ilmu tauhid itu khusus tentang Allah dan Rasulnya. Ilmu kalam itu sendiri karena ilmu kalam itu embrionya dari bagaimana menganalisis atau membincangkan secara logis kalam-kalam Tuhan, berarti Al-Quran gitu dan lain sebagainya. Ada yang membedakan term-term tersebut. Oke Pak, ini masih di lingkup teologi Islam ya Pak ya? Oh iya. Jadi di lingkup teologi Islam kan kita mungkin bertemu dengan kelompok mungkin Asy'ariyah, Mu'tazilah dan segala macam. Itu di sejarah perjalanannya itu kan banyak gitu Pak, perdebatan-perdebatan yang terjadi antara kelompok-kelompok ini gitu Pak. Nah, kira-kira yang kemudian membedakan cara mereka memahami Islam itu gimana sih Pak? Gini, memang gini, kita selama ini itu menganggap bahwa firqoh ya, kelompok-kelompok dalam Islam itu adalah perbedaan yang mencolok gitu ya, katakanlah Asy'ariyah itu. Katakanlah yang pertama yang Khawarij gitu. Khawarij karena dia menolak Ali dan Muawiyah. Terus muncul Syiah, muncul Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah. Terus sampai sekarang ada Ahlussunnah wal Jamaah. Seakan-akan ini adalah kelompok yang bermusuhan gitu loh. Ini kan Pak. Ini bahaya sebenarnya. Kalau kita melihat itu adalah kelompok yang bermusuhan berarti ini ada yang tidak benar. Meskipun itu ada dalam hadis Nabi. Ada di hadis Nabi itu. Umatku itu akan terpecah, Nasrani sekian, Yahudi itu sekian, dan Islam itu 73 kalau tidak salah pecahannya. Berarti kan kalau kita lihat, meskipun di hadis tersebut itu disebutkan yang selamat itu hanya satu, kalau kita lihat sebenarnya Nabi itu sudah memberikan warning kepada kita. Nanti akan ada ekspresi beragama yang banyak gitu loh. Iya kan? Maka
sangat berbahaya kalau kita melihat ini sebagai dalam konteks bermusuh-musuhan. Dia sangat berbahaya. Padahal orang beragama itu kan punya ekspresi masing-masing. Oh iya Pak. Katakanlah tadi, kita beriman kepada Allah. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang berbeda-beda atau kelompok yang berbeda-beda, tanyakan, kamu beriman kepada Allah? Sama-sama kepada Allah. Sama-sama. Tetapi bagaimana cara melogikakan, mengekspresikan keimanannya itu yang berbeda. Katakanlah kalau Mu'tazilah itu dia akan menganggap keimanan itu kuat kalau keimanan itu logik, masuk akal gitu loh. Dan ada yang menganggap kalau Syiah itu keimanannya yang tertata ya, tertata melalui Ahlul Bait. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keimanan itu dirangkai dengan sistem isnad, sistem sanad, transmisi. Jadi kalau tidak punya guru itu ya tidak dianggap keimanannya. Tapi bukan berarti kita bisa langsung menyalahkan kamu salah, kamu ini. Jangan, harusnya dirangkul, dirangkul. Karena itu adalah bagaimana cara mereka mengekspresikan keimanannya. Iya, itu yang paling penting sebenarnya. Oke Pak, jadi membahas tentang tadi kita sempat menyinggung tentang perbedaan ya Pak ya. Iya. Perbedaan cara untuk mengekspresikan keimanan lah ya Pak bahasanya. Nah, di Indonesia sendiri kita bahasanya udah familiar dengan hal yang berbeda itu Pak. Iya. Tapi kita berbedanya di ranah keagamaan Pak. Nah, kalau misal kita melihat di ranah digital sekarang Pak, orang-orang nih kalau misal bertemu dengan misal orang yang berkeyakinan mungkin beragama lain segala macam, mereka cenderung menjustifikasi Pak, melakukan penghakiman gitu Pak terhadap orang-orang itu. Kira-kira kalau misal dalam sudut pandang pemikir Islam Pak, ini cara kita untuk menanggapi konsensus-konsensus yang seperti itu tuh gimana sih Pak? Iya, memang begini. Salah satu pentingnya kita belajar di akidah dan filsafat Islam itu begini. Kita tidak mudah untuk memberikan justifikasi terhadap fenomena agama ya. Apakah itu virtual atau yang manual gitu, yang tradisional gitu. Itu begitu. Karena kita bisa melihat bagaimana orang beriman kepada Allah. Terkadang yang hadir di dunia virtual itu bukan agama. Itu yang saya khawatirkan ya. Karena keimanan itu kan sudah selesai. Tapi bagaimana merasionalkan keimanan itu supaya apa yang kita lakukan itu tidak keluar dari norma agama gitu loh, dari norma agama secara logis. Lah, masalahnya dalam konteks dunia virtual, orang bisa saja berbicara, berdiskusi, dan menyampaikan apa saja terkait dengan agama. Ini berbahaya. Ada satu makalah dalam bahasa Arab itu ya, ada dalam bahasa Arab begini. Ada makalah begini. Kenapa penting ya beragama itu menggunakan keimanan dan keimanan itu dengan guru gitu loh. Iya. Karena orang yang belajar agama tanpa guru, ya, fa ustaduhu syaiton. Disebutkan maka ustadznya itu adalah setan. Berbahayanya orang tidak punya basic akidah yang kuat, terus pemikiran keagamaan yang luas, terus logika yang mendalam, dan berbicara di ruang virtual itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kesesatan. Itu. Makanya penting kita belajar di AFI itu supaya keimanan kita kuat dan logika kita juga kebal seperti itu. Oke, untuk mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Untuk teman-teman yang sedang menempuh belajar di
jurusan akidah dan filsafat Islam ya Pak ya. Jadi kalau misal kita melihat realitasnya kan Ya, teman-teman ini rata-rata masih yang mencari nilai gitu Pak, belum oke. menikmati bagaimana nikmatnya melewati perjalanan waktu melihat pemikiran tokoh-tokoh hebat gitu Pak. Kira-kira apa sih pesan Bapak ke teman-teman yang sedang Iya, ini terakhir ya. iya Pak. Memang begini, bagi teman-teman yang sedang kuliah ya di AFI atau yang akan kuliah ya, Kan kuliah jangan lupa di akidah dan kita filsafat Islam gitu. Kita harus melihat memang akar beragama kita gitu ya. Akar beragama kita itu keimanan. Keimanan, Islam, Al-Quran, hadis Nabi, terus yang diproduksi atau yang dikaji oleh para ulama-ulama itu. Kita harus lihat itu sebagai kenyataan produksi dari ilmu pengetahuan Islam yang ada berabad-abad. Itu tidak boleh kita tinggalkan ya. Harus kita lihat itu sebagai kenyataan dan sebagai peradaban keilmuan dalam Islam. Tetapi juga kita harus melihat kenyataan yang ada pada hari ini gitu loh. Supaya akidah dan filsafat itu masih relevan, terus relevan dengan kehidupan sekarang. Karena begini, orang masyarakat itu terkadang takut masuk di akidah dan filsafat Islam, khawatirnya tidak bisa kerja gitu kan. Itu kan permasalahan sebenarnya. Itu Kalau belum apa-apa sudah mikir kerja. mikir kerja itu kan. Itu kan masalah sebenarnya. Ini logika fallacy. Belum makan sudah mikir kenyang gitu kan. Ya. Iya Pak. Makanya aja belum dilalui, kenyangnya udah dipikirkan gitu. Itu masalah. Harus saya sebutkan bahwa lulusan akidah dan filsafat Islam itu tidak seperti apa yang diasumsikan oleh banyak hanya jadi pemikir, tidak. Iya. Banyak juga yang jadi guru. Banyak yang jadi guru itu banyak. Guru akidah ya, itu banyak. Dan bahkan ada yang jadi kepala sekolah. Ada yang jadi jurnalis. Ada di Semarang itu jadi jurnalis, di sini juga ada. Ada juga yang menekuni dunia bisnis gitu loh. Tetapi meskipun alumni itu beragam, mereka tidak meninggalkan akar keilmuannya yang disebut dengan keimanan dan critical thinking. Ya, itu yang penting harus kita pegang sampai kapanpun, bahwa kehidupan manusia itu akan terus berkembang dan berubah. Apa yang tidak bisa berubah dari manusia itu adalah keimanan. Dan kalau tadi dikatakan ada virtual, ada AI dan lain sebagainya, tapi mereka tidak punya perasaan ya, tidak punya insting ya. Lah, inilah pentingnya kita belajar tentang filsafat Islam dan juga filsafat untuk supaya pikiran kita tetap waras seperti itu. Maka pilihan yang tepat menghadapi dunia modern itu bukan memilih yang modern, maka harus kembali kepada jati diri manusia itu sendiri sebagai makhluk Tuhan mikrokosmos yang terdiri dari banyak unsur. Seperti itu Mas Tama. Oke Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Oke, Pembahasan sama-sama. yang sangat menarik sekali. Jadi mungkin saya cukupkan pada podcast pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhtador yang menyempatkan hadir Ya, untuk sama-sama. memberikan pembicaraan yang menarik sekali ya tentang peradaban, filsafat dan masyarakat modern ini. Iya. Oke, mungkin cukup sekian. Jangan lupa tonton Avi Podcast minggu depan. See you.